Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas AutoCAD. Di sini saya akan memperkenalkan untuk menu circle, yaitu untuk membuat lingkaran. Ya, seperti teman-teman lihat di sini, ketika kita buka dari menu lingkaran, di sini banyak sekali caranya kita untuk membuat lingkaran sesuai dengan tanda-tanda yang ada di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman, nah ini ada keterangannya, ini kita membuat lingkaran berdasarkan titik tengah dan juga besarnya radius. Dan ini berdasarkan titik tengah dan panjang diameter. Dan yang berikutnya membuat lingkaran berdasarkan 2 titik, berdasarkan 3 titik, dan berdasarkan tangan radius. Ya, berarti dia akan menyentuh 2 buah lingkaran yang lain. Ini kalau di sini di gambar berarti kita membuat lingkaran yang berwarna merah atau tangan. Jadi ya, kita membuat sebuah lingkaran yang dia posisinya tangent atau tangan terhadap garis yang lain. Hal yang sama juga bisa kita lakukan. Kita bisa membuat lingkaran menggunakan command Windows. Untuk yang pertama, kita akan membuat lingkaran berdasarkan dari titik pusat dan juga radiusnya. Nanti bisa untuk menggunakan menu di home screen ini bisa teman-teman coba sendiri ya. Saya hanya akan menjelaskan kalau menggunakan command Windows. Jadi di sini kita panggil C for circle. Nah, dan di sini ada banyak sekali pilihan. Kita membuat lingkaran specify center point for circle or jadi kita mau membuat lingkaran berdasarkan titik pusatnya atau menggunakan 3 titik, 2 titik, atau tangan radius. Yang pertama kita akan buat lingkaran berdasarkan center point-nya atau berdasarkan titik pusat lingkarannya. Kita bisa menuliskan koordinatnya atau kita langsung tentukan di gambar saja. Jadi ini first point. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman baca di command Windows-nya ada tulisannya specify radius of circle or diameter. Jadi kita tentukan radius atau diameternya. By default-nya adalah kita berarti menentukan radius atau kita bisa ganti menjadi diameter. Ini berarti kita membuat lingkaran berdasarkan diameter. Jadi jangan salah ketika menggambar itu berdasarkan radiusnya atau berdasarkan diameter. Jadi misalkan di sini saya masukkan saja diameternya adalah 200. Hanya di sini saya dapatkan sebuah lingkaran dengan diameter 200. Bisa kita ulangi lagi di circle. Di sini misalkan center point-nya. Saya membuat lingkaran yang terpusat, misalkan. Nah, ini kalau kita baca di command Windows, specify radius. Jadi ini adalah kita tentukan dari radius lingkarannya itu berapa. Karena radiusnya adalah 50. Lingkaran yang kedua yang saya gambarkan adalah lingkaran yang ada di dalam. Oke. Dan yang berikutnya adalah membuat lingkaran berdasarkan dari 3 titik. Jadi kita buat lingkarannya berdasarkan 3 titik yang kita ketahui, ya bisa aja bisa by koordinat yang sudah kita setting ya. Ini saya geser terlebih dahulu. Ya sebenarnya ini kita nggak perlu klik kanan, cuman ini karena mouse saya scrollnya nggak bisa untuk fungsi geser, jadi saya harus klik kanan seperti ini. Yang berikutnya saya akan membuat lingkaran menggunakan 3 buah titik. Ya, untuk perintahnya teman-teman bisa lihat di modul. Di sini C circle dan saya pilih 3P atau 3 point. Specify first point dan second point-nya ini yang menggunakan koordinat relatif at ya ini ukurannya saya buat lebih besar dari yang ada di modul biar lingkarannya tidak terlalu kecil dari lingkaran yang saya buat sebelumnya ya. Oke. Dan ya ini adalah titik keduanya.
Dan di sini saya akan menentukan third point-nya, di mana third point-nya saya ketikkan F1, sudutnya 20. Nah, ini adalah lingkaran yang saya dapatkan dengan menggunakan menu 3 titik. Dan yang berikutnya kita akan coba menggunakan 2 titik, maaf, tadi sudah 3 titik, circle 2 point. Ini adalah first point-nya. Nah, kurang lebih ya ini saya buat untuk second point-nya, misalkan dari lingkarannya dari 150, kemudian ini 0. Ini lingkaran yang saya dapatkan menggunakan 2 buah titik. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki tadi sudah membuat lingkaran berdasarkan jari-jari, berdasarkan diameter, dan berdasarkan 3 titik, dan berdasarkan 2 titik. Dan yang berikutnya kita akan mencoba membuat lingkaran menggunakan fungsi tangan-tangan radius. Di mana fungsi tangan-tangan radius berarti di sini lingkaran yang akan saya buat dia akan menyentuh 2 buah bangun yang lain. Nah, kebetulan sini sudah ada gambarnya ya, saya punya beberapa lingkaran. Jadi misalkan saya akan membuat lingkaran yang dia posisinya akan menyentuh lingkaran ini dan lingkaran yang keduanya yang ini. Jadi saya akan tentukan radiusnya berapa. Oke, misalkan di sini saya pilih circle dan saya pilih menu yang TTR, tangan-tangan radius, dan specify point on object for first tangent saya pilih di sini, dengan untuk second objeknya berada di sini. Nah, baru saya tentukan radiusnya, ya yang kira-kira 75 juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya dapatkan lingkaran menggunakan menu tangan-tangan radius, di mana dia memiliki radius besarnya tadi 75 dan dia menyentuh lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, sekarang saya buat lagi, dia akan menyentuh lingkaran ini sebagai lingkaran 1, yang ini sebagai lingkaran 2 ya. Saya coba lagi menggunakan circle dan tangan-tangan radius saya pilih ini lingkaran 1, lingkaran 2, kira-kira radiusnya kalau 75 cukup ya, radiusnya kurang besar, misalnya radiusnya 80. Ya, jadi kita harus tahu ya ini jarak dari lingkaran ini ke sini berapa untuk melakukan menggambarkan lingkaran tangan-tangan radius, karena ini jaraknya cukup jauh. Ya, ini bisa kita hitung. Saya coba cek aja jarak dari sini ke sini sudah 173, makanya tadi diameternya 75 terlalu kecil. Coba lagi circle tangan radius, radiusnya saya buat 85. Juga masih terlalu jauh, jadi berapa ya, 170 sekian. Coba terakhir ya, karena ini random aja. Nah, di sini aja biar lingkarannya ada di luar, nggak pas di tengah. Misalkan ini 100. Nah, ini saya dapatkan lingkarannya ya. Jadi seperti itu fungsi dari
beberapa menu untuk membuat lingkaran berdasar radius, diameter, 3 titik, 2 titik, atau menggunakan menu tangan-tangan radius yang artinya dia akan menyentuh dua buah bentuk yang lain dan memiliki radius tertentu. Dan untuk tangan-tangan radius ini yang menjadi batasnya tidak harus berbentuk lingkaran ya, bentuk apa saja bisa menjadi batasnya selama dia akan bersentuhan seperti ini yang disebut sebagai titik tangentnya atau tangannya seperti itu. Oke, demikian untuk membuat lingkaran bisa dipahami ya. Nah, ini akan saya coba satu lagi. Jadi setelah lingkaran temennya masih ada arc dan juga elips. Kita hapus dulu. Ini langsung saja kita akan membuat arc atau membuat busur lingkaran. Untuk membuat arc di sini juga banyak sekali metodenya dan ini tidak akan saya jelaskan satu persatu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, bisa dieksplor sendiri. Jadi menu arc ini kita gunakan untuk membuat jari-jari. Ya terkadang memang kita buatnya dari lingkaran kemudian kita potong atau kita cukup bisa menggunakan menu arc tersebut. Oke, saya akan coba memanggil dari command Windows untuk arc. Nah, di sini kita baca arc specify start point of arc atau center. Nah, kita bisa memilih kita mau membuat arc-nya ini dari titik awal atau salah satu ujung busur atau berdasarkan titik tengahnya. Ini misalkan berdasarkan titik awalnya koordinatnya 20,20. Nah, kemudian tulisan berikutnya adalah specify second point. Second point-nya di sini saya masukkan 50,20. Nah, tadi kayaknya ada enggak. Nah, kemudian endpoint-nya di sini adalah 80. Nah, jadi ini untuk bentuk arc-nya. Ini tadi ada kesalahan. By start point-nya dan second point masukkan ini salah perintah. Ya. Koordinatnya tadi salah. Kita ulang. Arc point, first point-nya tadi 20,20. Kita mau second point-nya itu ada di atas sini. Maka ini adalah 50,50. Ya, pastikan semua perintahnya masuk. Nah, ini second point-nya sudah ada. Kemudian di end point-nya di sini saya buat 80,20. Nah, ini arc-nya saya dapatkan berdasarkan 3 titik. Oke, kemudian misalkan di sini saya mau membuat busur berdasarkan titik awal, titik pusat, dan juga titik akhirnya. Nah, jadi ini start, center, end. Saya coba yang kedua tersebut. Ini saya pilih arc lagi di command Windows. Kemudian specify start
poinnya misalkan ikutin yang di tutorial 20,20. Kemudian second poinnya kita pilih berdasarkan titik pusat center, dan kita tentukan center poinnya di 20,40. Ini center poinnya. Kemudian end poinnya di titik 0,40. Ini adalah busur kedua yang saya buat dengan menggunakan menu first point, center, dan end point. Ya, di tutorial ada beberapa metode yang bisa teman-teman coba sendiri, jadi silakan dieksplor untuk semuanya menu-menu di sini. Itu yang bisa saya sampaikan terkait art atau busur. Kemudian yang berikutnya adalah dari ellipse. Ya, untuk membuat ellipse kita bisa gunakan di menu yang ada di toolbar ini atau menggunakan command Windows. Bisa kita panggil ellipse. Nah, kemudian diminta menentukan specify axis and point of ellipse atau berdasarkan centernya atau berdasarkan arc-nya. Misalkan di sini kita tentukan yang pertamanya, kemudian ini saja 75, kemudian di sini kita 20. Nah, di sini saya tadi menggambarkan elips dengan panjang diagonal terpanjangnya tadi adalah 75 dan diagonal pendeknya setengahnya tadi adalah 20. Elips. Ini poinnya. Nah, ini adalah diagonal terpanjangnya adalah 100. Dan ini adalah setengah dari diagonal pendeknya 20. Ini cukup sederhana untuk membuat dari elips. Jadi kita sudah mengenali dari menu yang ada di draw. Oh, satu lagi. Nah, ini sekalian saya jelaskan di sini adalah dari spline. Atau membuat garis bebas. Kita bisa memanggilnya di command Windows dengan spline, dan specify first point ini random aja ya. Jadi hanya untuk menunjukkan fungsi dari spline. Dan untuk spline ini teman-teman tentunya banyak kegunaannya ya, untuk menggambar ya, ketika kita mendesain benda tidak yang benar-benar kita tentukan jari-jarinya, kadang karena kita ingin menunjukkan sisi dinamisnya, jadi tidak yang bentuknya benar-benar berupa lingkaran atau elips ataupun dari bentuk busur lingkaran ya. Contohnya saja seperti desain mouse, itu kan bentuknya banyak sekali lengkungannya ya, dan itu tidak bisa kita gambarkan hanya menggunakan menu circle maupun art. Jadi kita gambarkannya menggunakan spline. Dan untuk spline ini kita bisa edit-edit dari spline-nya, bisa kita pindah-pindahkan. Ini kan banyak sekali titik-titiknya ya. Ini bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, bisa kita geser.
seperti ini untuk fungsi dari line. Mungkin teman-teman juga nanti akan membutuhkan menggambar sebuah garis yang kita tidak bisa menentukan jari-jarinya di setiap titik, bisa gunakan menu spline ini. Oke, jadi itu tadi perkenalan dari beberapa menu draw. Cukup sekian dan terima kasih.